kelaparan, kehausan, tidak ada tempat tinggal, diberondong. Jadinya yang lahir rasa cemas, rasa takut, khawatir, was-was, sedih, berasa sial, berasa tersudutkan, berasa nggak ada tempat lagi bernaung, tak ada lagi tempat berlindung, merasa kehilangan orang-orang dicintai. Nah, datang misionaris memberikan kelegaan. Bukannya begitu? Jadi Ya, membuat suasana takut, ya, takut, tertekan, lapar, haus, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pegangan. Nah, kemudian datang misionaris menggoda, menggombal. Bukan begitu, Ahi? betul, betul sekali. Betul, betul. Jadi Iya, semuanya iya, iya. itu tetap ada visi dan misi itu. Ini bukan ngomong apa ya asal ya. Contoh waktu saya baru-barunya tinggal di sini dulu kan belum ada listrik. Yang ada itu baru punya saya. Sama tetangga ada satu lagi orang Batak Kristen itu. Sesama Iya. Batak cuma beda gereja sih. Ngetes HP aja disuruh bayar. Apanya kasih? Ngetes HP aja disuruh bayar. Nah, di tempat saya nggak saya suruh bayar. Ngetes aja kan. Padahal saya Islam, dia Kristen. Kayak gitu, kasih apa? Pak Desuki Samping nggak rumah ngerti. dilewatin aja nggak boleh. Nggak ngerti Pak Desuki. Gini loh Pak De, itu nggak bisa dipahami. Waalaikumsalam. Itu nggak bisa dipahami menggunakan akal Pak Desuki. Pak Desuki salah juga. Salah itu. Iya, Bang Ardi. Kalau mau tahu ajaran Kristen itu seperti apa, tinggallah di lingkungan Kristen. Pasti tahu kok bagaimana hidupnya itu. Jangankan kasih ya. Bentar Bang. Izin turun Bang, boleh? Di samping rumahnya Izin turun, Bang. ada. Makasih banyak Bang. Ya, makasih, Gang gitu sama-sama. aja dilewati nggak boleh kok, gimana? Samping rumahnya dilewatin itu loh nggak boleh. Kasih apa? Nggak usah bohong lah. Nah, saya tinggal di lingkungan Kristen, saya paham betul bagaimana kehidupan mereka. Maka benar yang dikatakan Pendeta Melato itu. Di mana ada mayoritas Kristen, di situ kebejatan moral semakin meningkat. Oh, itu pendeta sendiri yang ngomong tuh. Apalagi kalau kita lihat kitabnya kan, di 2 Yohanes 1:10 itu kan, apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia ke dalam rumahmu, dan janganlah mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan mendapat upah yang jahat. Nah, berbuat baik kepada orang beda agama, jahat. Nah, kasih apanya, bos, kasih apanya. Ini Bang Hairul mau nanya apa, Bang? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, boleh bertanya Bang? Ye, Ini kan Bang, istri saya kan mualaf Bang. Jadi Istri mualaf? Iya Bang. Jadi gini Bang, Lanjut. kalau macam istri saya kirim doa untuk bapaknya itu bisa kah Bang? bapaknya sudah meninggal. Iya, Nggak bisa. Sampai doanya, sampai kah Bang? tapi ya dikabulkan itu urusan Tuhan. Yang pasti kalau kafir itu terputus kebaikan kepada mereka. Sampai pasti karena Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha melihat, pasti sampai kepada Allah. Tapi dikabulkannya ya itu sudah menjadi keputusan bahwasanya orang kafir ketika datang kepadanya Islam tapi ditolaknya, ya itulah mereka disebut kafir yang hakiki. Maka tidak ada, sedangkan hidup amalnya itu nggak diperhitungkan, apalagi ketika dia meninggal. Nah, tugas kita sekarang ini adalah menjadikan diri kita menjadi anak soleh sebagai keturunannya. Jadikan istri kita menjadi anak yang soleha, cucu-cucu mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Begitu Bang. Ikhlaskan, serahkan semua urusan Allah itu.
Tapi itu doanya diterima kah bang? Tuhan Maha mendengar. Iya. Oh iya bang. Gitu abangku. Gurunda, izin turun dulu. Aku Lah, mau mau kemana? nge-recap. Di dalam Mau nge-recap dalam surah laporan At-Taubah, Bang. api dulu, Gurunda. Kan harus buka WA ini juga kan. Oh begitu. Iya, mau nge-recap laporan api buat besok itu loh. Oh, siap. Oke, thank you Ya, Gurunda. saya tambahin lagi ya. Terima kasih. Makasih ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam surah At-Taubah, Bang, dalam surah At-Taubah ayat 113 itu sangat jelas sekali ya. Tiada sepatutnya bagi nabi dan orang Assalamualaikum warahmatullahi taala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bang ya. Ya, ini bentar Bang. Dalam surah Taubah ayat 113, tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah neraka tempatnya. Jadi jelas ya, Al-Quran menjelaskan seperti itu. Oh iya. Karena orang-orang musyrik, orang kafir itu kan udah jelas tempatnya itu, neraka itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Gitu, Bang. Pak Desugi jangan terlalu sadis katanya loh. Hukum itu nggak kenal perasaan. Sampaikan aja. Mau diterima atau enggak masalah. Pokoknya hukum sampaikan apa adanya gitu. Betul enggak, Akhi? Benar. Ya, hukum nggak kenal apa, Bang. Nggak kenal perasaan. Katakan Iya, yang hak. ayam yang di batil, mana batil, ayam ini? gitu. Ayam di mana ini ayam? Ayam potong. Soalnya saya di Ambon bang, Ambon sudah jam 1. Oh iya. Ambon jam 1. Iya bang. Ini teman-teman Putra. Oten kemana dia? Nggak tahu. Udah pada pensiun dini. Nah, sudah Ya, 3 Bang kali Putra, ayam apa yang mau berkokok. disampaikan, Bang Putra? Gini salam-salam aja buat semuanya saudara muslim, khususnya buat Bang Juma, sehat selalu, buat Pak Makasih, Bang. Diki, sehat selalu, buat Bang Amin. Andi, Bunda Rama, semoga semuanya sehat selalu, tetap istiqomah dalam perjuangan tauhidnya. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Ya sudah, terima kasih ya Pak Ade udah dinaikin saya. Siap. Makasih Bang. Pokoknya untuk semuanya sehat selalu lah, tetap istiqomah dalam memperjuangkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ari. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ade Bang? Sugi, Kristen sudah Dari pulang kota. sudah begini. dari kota Pempek. Palembang. Oh, Iya. 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 Terima kasih sebenarnya buat apologet. Saya sebagai orang awam semakin dengar dialog debat makin yakin itu Islam benar. Alhamdulillah. Karena Oten makin botol kalau jawabnya, Bang. alhamdulillah. Jangankan di media ya, Bang ya. Saya pernah tanya yang teman dari Batak, orang Medan. Iya. Muter-muter dia nyeritain Trinitas itu. Oh, sulit itu Bang. Iya. Iya. Oh iya, sama nanya ini ayat yang kata, kan aku bilang ada Yesus datang menggenapin
Terus kata Paulus malah dibatalin itu. Ayat berapa Bang itu Bang? Yang mana? Matius 5. Matius 5 ayat 17 Bang. Sampai ayat 20. Oh, Nanti masalah Paulus Taurat. membatalkan di Efesus 2:15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banten. Banten, iya. Selalu Bang Juma. Jambi, iya, makasih, masya Allah. Saya nyimak di bawah aja ya. Lalu Makasih Bang Jenal. Iya Bang Joko. kegiatan Bang Zuma. Ya. Makasih, masya Allah. Saudara Gen. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh nanya nggak Bang? Silakan. Gini Abang, saya kan tuh punya teman, dia Muslim juga Bang. Cuman gimana ya? Menurut dia itu kayak misalkan sholat, kita nggak usah sholat kayak gimana gitu ya, kayak gitu. Jadi tangan kita yang sholatkan menurut dia, terus mata kita yang sholatkan, terus nggak kayak ngaji juga. Misalkan kita itu harus ngaji diri apa gimana gitu Bang. Itu beda Islamnya apa gimana Bang? Gimana Tapi itu Ahi? sebenarnya dia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji Bang. Iya, jadi gini Bang. Iya iya. Ya akhir lanjut kalau mau dijawab. Lanjut Ahi. Lanjut. Iya, jadi gini Bang, yang selalu menjadi patokan kita itu baginda Nabi. Iya Bang. Baginda Nabi itu pernah ditanya oleh Aisyah sambil menangis itu Aisyah itu, ya Rasulullah, engkau ini orang yang sudah dijamin surga ya Rasulullah. Iya, Kenapa sholatmu kakimu sampai bengkak-bengkak gara-gara sholat ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, hai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi Muhammad yang jelas-jelas dijamin surga, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak Bang. Iya Bang. Apakah kita lebih hebat daripada Nabi yang belum jelas entah surga entah neraka? Bagaimana mungkin kita mau, oh sholat itu yang penting, ingat, itu mah orang munafik Bang. Orang sesat itu, Islam nggak pernah mengajarkan itu. Saking pentingnya sholat Bang, ya. Iya, Rasulullah itu dipanggil langsung oleh Allah, naik ke Sidratul Muntaha sana. Sedangkan perintah-perintah lainnya cukup turun ayat. Perintah puasa ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya benar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Cukup turun ayat. Tapi ketika perintah sholat, Allah panggil langsung. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Karena sholat itu tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Kalau orang tiangnya sudah nggak ada, roboh Bang, berarti dia sudah tidak beriman lagi. Orang yang mengotak-atik sholat, dia bisa jatuh dalam kekafiran. Orang yang tidak sholat belum tentu kafir Bang. Karena ada beberapa hal ya. Bisa karena belum paham, bisa karena masih malas, itu belum jatuh kepada kekafiran. Tapi kalau menentang sholat, merombak-rombak hukum sholat, dia jatuh kepada kekafiran dia. Nggak boleh Bang. Sholat itu tidak boleh hanya berdasarkan ingatan saja, yang penting ingat, tidak begitu. Ya, sholat itu ada hukum dan rukun. Diawali dengan niat, ya kan, takbir, fatihah dan seterusnya, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Kalau bukan begitu, tidak bisa dikatakan sholat. Begitu Bang, makasih Bang. Akhir kalau mau nambah. Lanjut lanjut. Ya udah Bang Zuma makasih. Pak Desugi makasih udah ngasih jawaban. Iya. Ya, Sama-sama. saya izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah ini kawan-kawan ya, tadi saya mendengarkan, gara-gara mendengarkan debat Bang Juma, alhamdulillah yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Ini berarti Anda bisa mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan. Yang bahaya ini kalau tiap hari bergaul sama debater muslim tapi nggak sholat. Nah itu ada apa dengan diri Anda itu? Perlu diperiksa itu. Tiap hari bergaul sama, saya bergaul sama debater nih. Debaternya sholat, dia nggak sholat. Nah ini perlu perlu dikoreksi diri ya. Kawan-kawan, siapapun Anda. Gitu. Ngefan nih saya sama Bang Juma, tapi kagak sholat cuma di mulut doang, nggak laku. Ya. Jadi tuntutan Anda lebih berat nanti. Anda tiap hari ngumpul sama debater tapi nggak sholat, lebih berat Anda daripada yang hanya mendengarkan aja. Bang Begitu Sugi. Bang. Ya. Boleh nanya Bang? Ya ada Bang Juma, silahkan. Bagaimana menjalankan sholat 5 waktu itu menghadapi coba-cobaan tuh, gimana tuh? Bagaimana menjalankan sholat 5 waktu dengan cobaan? Karena kita tidak menjalankan sholat 5 waktu gitu, cobaannya tuh berat gitu. Memberantasinya Berarti, gimana itu? Ya, kalau para sahabat dulu, ya kan, menyelesaikan segala sesuatu dengan sholat Bang. Karena dari sholat itu yang akan mendatangkan pertolongan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita berbuat untuk agama, maka Allah akan perbaiki urusanmu itu. Akan Allah permudah urusanmu itu. Jadi bagaimana cobaan Anda akan diselesaikan oleh Allah kalau Anda jauh dari Allah? Mintalah pertolongan kepadaku dengan cara sholat. Itu anjuran dari Allah. Jadi sholat ini jangan hanya dijadikan sebagai kewajiban. Jangan. Sholat itu dijadikan kebutuhan. Sebagaimana ketika kita itu lapar, kita butuh makan. Gitu loh Bang. Sholat itu nomor 1 seperti yang saya katakan tadi. Saking pentingnya sholat, ya, untuk perintah menjalankan sholat, Allah panggil Nabi Muhammad untuk menghadapnya. Bahkan kata Nabi, kalau kita meninggalkan 1 sholat saja, kata Nabi, itu lebih baik kita kehilangan keluarga, seluruh keluarga. Saking ngerinya Bang. Meninggalkan 1 sholat itu lebih baik kehilangan seluruh keluarga. Saking pentingnya sholat Bang. Jadi sholat ini jangan dianggap remeh. Karena nanti yang dihisap pertama kali itu sholat kita. Ya, kalau sholat kita baik, semuanya beres. Kenapa bisa begitu? Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi banyak orang yang tidak melaksanakannya Bang. Gimana itu? Karena dia belum paham Bang. Belum paham makna pentingnya sholat itu tadi. Bisa juga dari pergaulan. Karena kata Nabi, agama seseorang itu dari pergaulannya. Kalau yang tiap hari bergaulnya dengan para pemabuk, bagaimana Anda bisa rajin sholat? Makanya ada ini ya, apa namanya, pepatah Jawa tuh, atau pepatah atau apa itu ya, obatnya hati itu kan ada 5, ya kan? Salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita berkumpul dengan orang yang soleh, insya Allah kita akan menjadi soleh. Kalau kita berkumpul dengan para pencuri, kita akan jadi pencuri. Kita berkumpul dengan perampok, kita akan jadi perampok. Gitu Bang. Beko bawa Kristen ini, Joko Islam ini. Apa sih, Bang? Kuba Kristen ini. Sila. Islam Bang. Oh Islam, silakan. Jangan sobat, maaf saya bicara sedikit boleh? Yang naik Kuba Kristen.
kita Katolik. Kau bawa Kristen, jangan bikin malu. Kalau memang kau Joko Katolik apa Islam, silakan. Muslim dia bang, dia Muslim bang dia bang. Iya. Ya itu bang ya, ya udah bang. Ya sabar. Ya, jadi jadikan sholat itu keutamaan bang. Sholat itu jadikan keutamaan di dalam hidup kita ya bang ya. Bawa agama. Nah, nanti dia Kristen, betulkah kau Kristen? Betul-betul kau Kristen. Kita ini Kristen kita. Aduh, parah ini. Parah ini, saudara Cross. Buka kamera dulu dong. Loh. Iya, Kak. Cross ini Kristen Cross. Kristen. Oh. Dan ya lanjut bang. jangan nyamar bawa Kristen. Ini kita bawa. Dia nggak ada ngomong Kristen dia tadi bang. Dia ngomong Islam dia bang. Oh maaf. Nggak ada dia nyamar-nyamar. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak ada nyamar-nyamar dia. Silakan bang, Cross. Kenapa kau tuhankan Kristus palsu? Sepatu. Kenapa kak? Kenapa kau tuhankan Kristus palsu? Iya, itu kan umat yang naik nyamar kak. Kalau memang dia Kristen itu bikin memalukan. Kalau memang Katolik saya SMP ku saya tunjukkan. SMP saya tunjukkan. Jangan nyamar-nyamar. Kalau biasa kan nyamar kak. Pak D lanjut Pak D, Katolik dia. Boleh Kak Sugi. Biar Bang Juma aja. Aku lagi balas chat, Ahi. Oh. Iya, siap. Lagian dia ini piaraanku sini memang. Loh kok turun? Arah dia nggak nyambung dia Hi. Oh, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya memang ada Kristen yang nyambung diajak debat. Tapi ini parah karena dia. Oh. Halo Yogi. Ini kayak nama anak saya ini. Yogi. Aduh, sudah punah Kristen. Sepi perpuluhan. Bangkrut pendeta. Oh, saya lihat pendeta pergi jual sayuran di pasar. Tidak ada jemaat. Habis cuma habis. Habis ini tidak ada hotelnya. Habis. Alamat jadi penjual sayur pendetanya nih. Habis pendeta habis. Pak D bernarasi tipis-tipis. Oh, enggak pandai saya bernarasi saya. Saya kalau ada lawan aja bisa ngomong, kalau enggak bisa ngomong saya. Oh, okay. Sama penyakitnya berarti. Sama kita sama. Bang Andi yang pasti ini Bang Andi. Nah itu pandai itu Bang Andi itu. Kalau suruh narasi pandai dia. Kalau saya ditanya baru. Jadi gini Pak De. Pada mulanya itu bukan suara dulu. Jadi orangnya dulu ada, baru ada suaranya. Kalau ada suara tidak ada orangnya itu ngeri itu. Pernah nggak Anda mendengarkan suara nggak ada orangnya? Apa nggak berdiri tuh bulu ketek? Bener nggak tuh? Iya. Karena tidak bisa yang namanya terlepas dari sebab akibat ya. Ya nggak bisa itu suara dulu, baru ada orang yang bersuara. Artinya. Tapi kalau Oten jangan heran Bang Andi. Orang terang tanpa ada bendera penerang bisa di sana kok. Oh jangan dialahkan ke sana dulu Pak, nanti monolog. Jadi dengarkan saya dulu. Itulah sulitnya bernarasi ya, aduh. Enggak mudah sebenarnya. Artinya tapi apa? Kalau ada data katanya nggak apa-apa, Bang. Artinya apa Bunda Roma? Yang jelas orangnya dulu ada, baru ada suaranya. Nggak mungkin suara ada nggak ada orangnya. Artinya apa? Sang pencipta alam semesta itu gitu ya hanya bersuara mencipta.
hanya berfirman, hanya berkata, mencipta, begitu. Tidak perlu dia kerja keras. Karena dia maha kuasa, maha mengetahui, maha segalanya, begitu. Jadi pada mulanya adalah sudah Kak. Lanjut nih, daripada menolong, mainkan Bang Handi. Ada si Cross. Sudah, saya nggak hujat loh. Lami-lami. Masih. Masyarakat tiang. Lami-lami nih, Katri Salang. Masih. Banyak tuh istilahnya Guru. Kenapa Cross? Kau Tuhankan itu manusia? Iya, saya jawab. Nah, nggak baik-baik. Yang bantah Bibel. Oh ini anu adik kapal ke Siti naik yang yang dua anu. Jelas orang bilang. Tunggu bentar, ada yang mau bicara ke Bang Juma. Silakan Abang. Karena aku bicara gitu. Lalu yang lain diam dulu, bentar. Untuk mirat kedua api, insya Allah saya akan nyumbang 3 juta rupiah. Dari mana abangku? Dari Bang Jack, Jakarta. Oh, Bang Jack, Jakarta, Bang Juma. Salam dari beliau, Bang Juma. Salam, makasih Bang. Makasih, Masya Allah. Barakallah Bang, syukran. Terima kasih. Keren, Masya Allah. Hadir ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack Ini Bang dari Handi. Jakarta 3 juta, alhamdulillah. Bang Jack. Ini aja Bang Handi. Oh Bang Handi. Bang Jack, Bang Handi. Oh Halo, ini Cross. anu apa yang aku tahu mina Cross manusia yang dijelaskan. Galatia 3. Galatia ya. Tandalanya Galatia 3 itu Bun. Galatia 3. Kenapa katanya Yesus dikutuk? Nah itu terus. Boleh nggak mirroring nggak? Biar hampir malam-malam kau disalib dikira Tuhan. Gunro mau kau poin. Tanja apa mau kau poin? Bukan nih. Ya kenapa? Kenapa Tuhanmu itu terkutuk di situ? Iya, betul kata Bibel. Betul. Ini juga kiukana. Ini yang garing. Nuak jangan gerinto. Kalau di Islam yang terkutuk itu setan Bang. Lanjut Pak. Beda lagi tuh Kasugi. Beda. Ya kalau di Islam kan misalnya gini kan, orang Islam kan sering ta'awud gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lah di Kristen yang terkutuk Tuhannya. Gimana nih Bang? Boleh saya jawab dulu sedikit? Boleh? Iya tahu. Ya belum. Iya. Maju gondrong. Iya makanya naik jangan sosok Kristen ya. Malah ke sana dia. Sabar. Itu lagi diulang lagi aduh. Saya nggak bantah Bibel. Saya Katolik. Saya tunjukkan data. Saya nggak bantah Bibel. Terus? Betul itu semua tertulis. Galatia 13 terkutuklah. Di kayu salib. Betul. Siapa yang terkutuk di situ? Ya, makanya saya bertanya. Yesus kah? Judas kah? Siapa itu kah semua? Yang mana? Atau Bapak Elohim? Ya kalau di Islam yang terkutuk itu setan. Setan. Berarti yang terkutuk itu manusia. Di agama kami setan. Tumbal. Loh. Setan. Berarti Islam tumbalkan manusia. Nggak ada di Islam tumbal manusia, nggak ada. Loh, diserupakan loh. Hah? Diserupakan.
Apa itu diserupakan apa? Islam. Aduh, ini malas diskusi. Kalau gini. Ya apa sih ini orang ini? Yang jelas lah Bang. Jawab. Isa kan digantikan di Islam. Kalau di Islam itu jawab lagi. Iblis yang terkutuk. Ya, gimana? Kalau di Islam, siapa terkutuk itu? Islam. Manusia tumbal. Setan Bang, setan yang terkutuk Bang. Manusia loh di Islam digantikan. Berarti di Islam manusia ditumbalkan. Nggak ada, di Islam nggak kenal namanya tumbal, nggak ada. Diserupakan loh. Iya, tapi nggak ada tujuannya untuk penumbalan, nggak ada. Diserupakan di situ sebagai hukuman. Karena tidak mungkin Nabi yang dicintai Allah itu akan dipermalukan, dihukum seperti itu. Siapa yang dihukum? Orang yang fasik. Begitu Bang. Islam nggak kenal penumbalan. Tumbal-tumbal itu mah di agama-agama pagan itu. Galatia 3 nomor 13. Nggak ada penumbalan. Betul. Iya, saya nggak bantah di Islam. Siapa itu diserupakan? Siapa itu manusia? Manusia. Manusia yang dikutuk. Mana sih? Galatia 3 nomor 13. Betul. Siapa yang mengatakan Yesus dikutuk di situ? Paulus. Benar nggak Paulus ini? Iya, saya benar. Berarti Paulus ini orang benar? Tidak. Berarti Paulus ini pendosa? Paulus ceritanya beda. Panjang lagi tuh Kak Suma. Paulus ini masuk surga atau masuk neraka? Dia kan membatalkan hukum Taurat. Dia masuk surga atau masuk neraka dia? Belum. Gimana? Masuk surga atau masuk neraka Paulus? Saya boleh narasi sedikit? Boleh. Sedikit? Boleh. Saya bawa Kristen ya. Ya, Galatia 3 nomor 13. Oke. Paulus betul. Dia menuliskan Galatia 13. Terkutuklah orang digantung di kayu salib. Sebab ada tertulis terkutuklah orang digantung di tiang kayu salib. Iya. Siapa mau bantai itu? Nah, Paulus masuk surga apa masuk neraka Paulus ini? Iya, kesana betul. Masuk surga atau masuk neraka? Dia batalkan Taurat. Ya. Lalu dia kemana nanti? Surga atau neraka? Dia ketemu Yesus dalam cahaya. Dia ke neraka atau ke surga nanti Paulus ini? Dalil dulu Kak. Saya baca ini. Oh iya, silakan. Di Yesus berkata, aku akan turun bumi dan langit. Ya. Tiada satupun Taurat yang akan dibatalkan. Betul? Betul. Nah, Paulus ini di neraka atau di surga? Ini saya mau tanya. Nah, Paulus ini di surga atau di neraka? Jawaban semua? Jawaban kau semua? Ya, dirimu lah. Kan itu Rasulmu. Di surga apa di neraka? Hah? Beda lagi itu. Paulusnya di surga atau di neraka? Yesus nggak mati, kata Yesus. Paulusnya di surga apa di neraka? Menurut Islam. Kesian note.
Aduh, parah. Paulusnya di neraka atau di surga? Aduh, Usma, boleh nggak? Oke, nggak bisa Saya jawab. bernarasi sedikit. Oke, saya nggak bisa jawab. Kenapa bisa? Kenapa nggak di surga? Paulus kan katanya nggak mati, tapi dia tetap hidup. Siapa? Paulus? Iya, betul. Jadi dia masuk ke surga? Nggak ada. Berarti dia neraka? Yohanes berapa? 3:13 orang terkutuk di neraka. Berarti Paulus di neraka? Yang tertulis. Paulusnya di neraka? Paulus yang tulis Yesus terkutuk di neraka. Berarti Yesus yang di neraka? Paulus membatalkan Taurat. Berarti yang di neraka siapa? Yesus atau Paulus? Negara dulu, Bang. Negara dulu jawab. Ya dirimu lah dulu. Siapa yang di neraka? Yesus atau Paulus atau dua-duanya? Orang terkutuk. Kepalaku cemut-cemut rasanya. Orang terkutuk di neraka. Oh, berarti Yesus di neraka kalau begitu. Iya, makanya saya bantah dalil. Jadi yang di neraka Yesus? Orang terkutuk. Berarti Yesus? Yesus orang terkutuk, Galatia 13 sempat tulis. Berarti Yesus di neraka? Iya, terkutuk. Paulusnya di surga? Malas ini pertanyaan begini. Yesus di neraka, Paulus di mana? Paulus tulis itu semua. Iya, artinya Yesusnya di neraka kan? Ya awam, makanya naik yang Kristen lagi. Berarti yang di surga itu Paulus. Surga mana? Surga mana, Bang? Di neraka kan Yesus. Iya, orang terkutuk. Nah, berarti di neraka Yesus. Iya kan? Iya, saya nggak bantah betul. Nah, berarti Tuhannya orang Kristen di neraka. Cukup? Betul? Iya. Berarti Kristen nanti ke neraka semua gitu? Yesus bangkit 3 hari, boleh nggak? Iya, maksudnya Kristen semuanya nanti di neraka gitu? Aduh. Gimana sih ini semua? Kan Tuhannya di neraka. Pusing dia. Sabar dulu semua. Boleh nggak? Saya. Iya, yang di neraka kan Yesus menurutmu. Berarti Kristen menyembah penghuni neraka. Berarti Kristen ini kemana dia? Surga atau neraka kalau Kristen? Yesus orang mulia.